Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Ai Setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah, Pucuk Jambi 9 macam hukum, Pucuk Jambi 9 macam yang dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua hidup di masa depan dengan adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Pada kesempatan ini izinkanlah saya Muhtar Agus Sholib untuk menyampaikan tentang susunan daripada Undang 20. Undang 20 adalah hukum adat atau pidana adat Melayu Jambi. Disebut dengan Undang 20 karena ia 20 pasal. Lambang dari nama Allah, lambang dari sifat Allah yang 20. Maka dipertahankan pasal undang tersebut menjadi Undang 20. Sungguh demikian para hadirin, Undang 20 itu hanya 20 pasal, tetapi jangkauannya lebih luas daripada KUHP yang berlaku di negara kita ini. Walaupun KUHP itu ada 569 pasal. Kenapa? Karena Undang 20 itu bersifat elastis. Artinya bisa ditarik kepada suatu kasus dibandingkan dengan kasus-kasus lain. Semua kejahatan yang ada di Jambi asal bertentangan dengan hukum adat yang syarak bersidik kitabullah dapat dihukum dengan Undang 20. Walaupun secara tegas tidak diatur dalam Undang 20. Yang penting perbuatan tersebut dilarang oleh adat, dilarang oleh syarak, maka dapat dihukum dengan Undang 20. Itulah keistimewaan Undang 20. Tetapi perlu diketahui, Undang 20 itu hukum material, sama dengan kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang pencurian, mengatur tentang perampokan, mengatur tentang pembunuhan, mengatur tentang penggelapan. Itu hukum material. Begitu juga Undang 20. Undang 20 itu hukum material. Nah, sedangkan hukum pidana yang hukum formilnya disebut dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga dengan Undang 20. Undang 20 itu hukum material, bukan hukum formil, bukan hukum acara. Nah, oleh karena itu di Provinsi Jambi ini ada kesalahan tentang susunan daripada Undang 20. Kalau di Sumatera Barat, Undang 20 itu terdiri dari Undang 68 ditambah dengan anak undang yang 12. Ini Undang 68 adalah hukum material, sedangkan anak undang 12 adalah hukum acara yang mengatur tentang tacimu atau tersangka, yang mengatur tentang tertuduh atau terdakwa. Itu. Jadi bercampur antara hukum material dan hukum formil. Di Jambi ada juga yang mencontoh sistem Sumatera Barat ini.
Undang 20 terdiri dari Undang 8 ditambah dengan anak Undang 12. Saya lihat di daerah Kerinci, di daerah Merobungo sebagian, di daerah Merangin sebagian memakai itu. Nah, jadi 8 hukum material, 12 hukum formil. Nah, tetapi hasil penelitian saya tidak seperti itu. Kalaulah andai kata kita sebut dengan Undang 8 seperti yang saya tulis di sini. Yang pertama, tikam bunuh padang berdarah, itu pasal pertama. Yang kedua, upas racun bertabung saya. Yang ketiga, samun sakal tegak debate. Yang keempat, sio bakar puntung berasap. Yang kelima, maling curi dinding berlubang. Yang keenam, rebut rampas mata belalak. Yang ketujuh, dago dagi memberi malu. Yang kedelapan, sumbang salah laku perangai. Itu hukum material. Nah, kalau hukum formil ada 12 pasal. Ini dia. Ini dia di sini. Jalan tagagegege. Yang kedua, pergi kering balik basah. Yang ketiga, menjual murah-murah. Yang keempat, dibawa pikat di bawah langau. Yang kelima, sudah temato selamanya. Yang keenam, enggang nempuh atap jatuh. Yang ketujuh, tak kejar terlelah. Yang kedelapan, tercincang terteh. Yang kesembilan, tak lecut terpukul. Yang kesepuluh, tak putus terkudung. Yang ke-11 tambang ciak. Yang ke-18 bersuluh bulan matahari bergelanggang mata orang banyak. Itu hukum material. Artinya, kalau orang Jambi mencontoh Minangkabau 8 induk undang atau Undang 8 ditambah dengan anak Undang 12, maka hukum bangun tidak diatur. Hukum pampas tidak diatur. Hukum mujan gadis tidak diatur. Istri orang yang berselingkuh tidak diatur. Penggelapan tidak diatur. Ternak berkandang malam, umur ladang pagar siang tidak diatur. Olok gadai tidak diatur. Agotawa tidak diatur. Nah, maka itu berdasarkan hasil penelitian saya, Undang 20 Jambi berbeda dengan Undang 20 di Minangkabau. Undang 20 Jambi adalah hukum material terdiri dari Undang 8 ditambah Undang 12, bukan anak Undang 12. Nah, kalau Undang 8 seperti tadi, kita sebutkan tikam bunuh padang berdarah. Yang kedua, upas racun bertabung saya. Yang ketiga, samun sakal tegak debate. Yang keempat, sio baka puntung berasap. Yang kelima, maling curi dinding berlubang. Yang keenam, rebut rampeh mata belalak. Yang ketujuh, dago dagi memberi malu. Yang kedelapan, sumbang salah laku perangai. Itu Undang 8 ditambah dengan Undang 12. Undang 12 berarti 12 pasal. Pertama, induk salah larang pantang. 2, anak salah gesor baginya. 3, mati dibangun ganti nahilan. 4, luko dipampeh jangan batau. 5, balu ditepung tawa sedingin. 6, amun maki tukul begalo. 7, ambak salah lemago nempuh. 8, hutang bautang pencarian. 9, ulok gadai janji semanyo. 10, ago tawa cungkak cengking. 11, sulu sawa undang lalu. 18, ternak bekandang malam, umur ladang babak siang. Itu hukum material, jadi 20 pasal. Nah, bagaimana melaksanakan ini? Melaksanakan Undang 20 diperlukan hukum acara. Itulah hukum acara yang kita sebut dengan anak Undang 12 ini. Anak Undang 12 itu hukum acara, KUHP kalau sekarang ini. Karena mengatur syarat orang yang disangka. Orang yang tercium ada 6 masalahnya. Jalan tergege-gege, kalau ketemu orang berjalan tergesa-gesa, itu patut dicurigai orang ini habis melakukan
kejahatan, apakah kejahatan pencurian, apakah pembunuhan, apakah apa, jelas. Jadi orang yang dicurigai. Yang kedua, pergi kering balik basah. Ketika pergi mereka berkain kering, ketika pulang mereka basah, padahal hujan tidak ada. Nah, ini dicurigai berarti ada melakukan menyeberang sungai, mungkin di seberang sungai ada satu kejahatan. Gitu. Yang keempat, menjual murah-murah. Ada orang jual jam. Jam itu harganya 1 juta, tapi tiba-tiba ada orang ini menjual harganya cuma 1 juta, cuma 100.000. Ini patut dicurigai hasil dari satu kejahatan. Apakah itu pencurian, apakah itu penggelapan, apakah apa, itu kita tidak tahu. Nah, itu yang disebut dengan tacimu atau tersangka namanya. Yang keempat, dibawa pikat, dibawa langau. Yang keempat ya, dibawa pikat, dibawa langau. Misalnya ada orang yang menjaga uang masjid, tiba-tiba uang masjid hilang, orangnya hilang juga. Nah, maka orang ini disangka, diduga melakukan satu kejahatan penggelapan dari uang masjid ini. Yang keempat, yang kelima, sudah sematu selamun. Ada orang yang kalau dia mencuri, dia tidak malu-malu memakainya. Misalnya dia mencuri jam, dipakainya jam itu. Dia mencuri baju, dipakainya jam itu. Nah, sekarang ada orang kehilangan, tiba-tiba dia pakai baju baru. Padahal kita tahu orang ini tidak punya pencaharian apa-apa, tidak punya uang, orang tahu sehari-hari. Maka orang tersebut dicurigai, tapi belum pasti, tapi dicurigai atau disangka mereka melakukan pencurian. Yang keenam, enggang lalu ranting jatuh. Maksudnya ada orang lewat dekat rumah. Tiba-tiba orang rumah ini kehilangan, maka orang yang lewat tadi dicurigai atau disangka, dicimu melakukan satu kejahatan, tapi belum pasti, baru dicurigai saja. Nah, itu yang disebut dengan cacimu. Itulah yang diatur dalam anak Undang-Undang 12, jadi bukan hukum material. Nah, hukum material dalam Undang 20. Nah, kemudian tertuduh, hukum anak Undang 12 itu mengatur tentang tertuduh. Tak kejar terlelah. Ada orang mencuri, kejar orang, tertangkap basah istilahnya. Kemudian tak cincang terlecut, tak cincang terletih. Ada orang yang mencuri, lalu dikejar orang, dikapak orang atau dipukul orang, itu namanya saya kata tertangkap basah juga. Nah, kemudian lagi ada terlecut, terpukul. Ada orang yang melakukan perampokan, lalu dikejar orang rame-rame dipukul. Pamannya kakinya, bengkak kakinya atau luka kakinya, lalu dia hilang. Tiba-tiba ada ketemu orang di rumah sakit, ada orang yang berobat, kakinya terpukul. Maka orang yang seperti ini dituduh melakukan satu kejahatan. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan yang keempat, tak putus tak kudung. Yang dikatakan terputus terkudung itu bukan tangannya putus, bukan kakinya putus, tidak, keterangannya terputus terkudung. Misalnya begini, ada orang kehilangan jam, lalu diketemukan memakai, lalu ditanyakan, loh ini jam si Anu ini? Bukan, ini saya beli di pasar, di tokonya Ahmad. Padahal yang bernama Ahmad itu tidak pernah ada membuat ada tokohnya di pasar, apalagi menjual jam. Apalagi jam itu jam buatan luar negeri, tidak ada orang jual di daerah ini, jual di daerah lain. Nah, ini nama keterangan tak putus tak kudung. Banyak yang seperti ini. Ada lagi orang yang pamannya kalau dia melakukan, ada orang yang disangka hamil luar nikah. Seorang perempuan hamil di luar nikah. Lalu tidak tahu siapa lawan dia berzina. Ketika didesak-desak orang, lalu dia berkata, lawan saya si Anu, Gubernur Jambi umpamanya, dituduh gubernur. Padahal dia ketemu dengan gubernur itu saja sendiri tidak pernah. Jadi keterangannya ini tak putus tak kudung. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi dia katakan itu. Nah, itu yang disebut dengan putus tak kudung. Kemudian ada lagi tambang cia. Tambang cia ini artinya satu kejahatan banyak saksi-saksinya. Tambang cia itu saksi, banyak saksinya. Jadi dia melakukan kejahatan, ada saksinya. Ini diatur dalam hukum acara. Kemudian ada lagi disebut basuluh bulan matahari, bergelanggang mata orang banyak. Dia mencuri di depan orang banyak.
banyak saksinya, mungkin puluhan, mungkin ratusan. Nah, yang seperti ini namanya orang itu tertuduh. Jadi inilah yang diatur dalam anak undang 12. Ingat, undang 20 di Jambi tidak sama dengan di Minangkabau. Kalau undang 20 Jambi dikatakan terdiri dari undang 8 ditambah dengan anak undang 12, berarti banyak yang tidak diatur. Hukum bangun tidak diatur, hukum pampas tidak diatur, ternak meradang tidak diatur, agotawa tidak diatur, utang-utang pacaran tidak diatur. Tetapi undang 20 atau hukum pidana adat yang berlaku di Jambi terdiri dari undang 8 ditambah dengan undang yang 12. Sedangkan anak undang 12 terpisah atau tersendiri karena ini di bidang acara, di bidang orang mengadili. Apa buktinya mereka mencuri? Apa buktinya mereka berbuat? Nah, inilah yang disebut dengan yang diatur dalam anak undang 12. Jadi anak undang 12 itu hukum formil namanya, atau hukum acara untuk melaksanakan undang 20. Ini supaya bisa dimengerti. Pertama, anak-anak muda pencinta hukum adat Jambi. Karena hukum adat Jambi tidak sama dengan di Minangkabau. Kalau di Minangkabau, undang 20 terdiri dari undang 8 tambah anak undang 12, tetapi di Jambi tidak. Di Jambi undang 8 ditambah dengan undang 12. Sedangkan anak undang 12 adalah hukum acara untuk melaksanakan undang 20. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati siapa-siapa. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya siap berdebat, berdialog. Kalau Anda yang benar, saya akan terima pendapat Anda. Tapi kalau saya yang benar, terima pendapat saya. Tidak ada maksud saya untuk mengatakan saya pintar, mengatakan saya ini, tidak. Saya adalah salah seorang pencinta hukum adat Jambi. Mudah-mudahan hukum adat Jambi ini dapat mengatur anak cucu kita mulai sekarang sampai di akhir zaman nanti. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sudah saya paparkan segalonan dape. Kalau sebaris tak lupa, setitik dah hilang. Kalau adonan talindung di balik daun, tinggal dihunut bakal lamu. Bukan memelau panen dilekuk, bukan bakuak mandi berkumpai. Kok kurang, kok jarang suko diturang, suko disisip. Kok hapat suko ditirang. Kok bungkuk suko dilurus benar. Suko dioleh panjang di kampung hibah. Alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup. Tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengketo sudah. Sah samo balunju, batal samo diampang. Terserah kepada ombak nan bersabung, angin nan bapuhun, yang tinggal untuk nan pandai. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah adalah dari saya, Muhtar Agus Khalid Esa. Mohon maaf, lebih dan kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.